Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, semua kita mudah-mudahan dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini kita akan mengulas sekelumit hikmah daripada kehidupan Imam Abu Dawud, bahwa di antara sarana dakwah, sarana pengajaran yang efektif adalah berkisah, menyampaikan kisah, sebagaimana Al-Quran memberikan perhatian sangat besar terhadap sarana berkisah. Begitu pula saat kita mengulas kehidupan salah seorang rijal, salah seorang yang menjadi tokoh dalam sejarah umat Islam, ini juga menjadi sebuah pengajaran, sebuah pembelajaran yang sangat penting, di mana kita akan mengetahui sekelumit tentang kehidupan rijal itu, kehidupan tokoh itu, dan yang lebih penting dari itu, kita mengambil pelajaran untuk kita hadirkan dalam konteks kekinian dalam kehidupan kita. Kita akan mengulas sekelumit hikmah dari kehidupan Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud bernama Sulaiman bin Ash'ath bin Ishaq al-Azdi as-Sijistani. Beliau lahir di Sijistan, sebuah daerah yang berada di kota Basrah, yang saat itu masuk dalam wilayah kekuasaan Persia. Beliau lahir pada tahun 202 Hijriah di kota Sijistan, dan saat kita mendengar kata-kata Sijistani, kita bisa menyimpulkan dari nama beliau dan juga dari julukan beliau As-Sijistani, bahwa betapa peradaban Islam saat masuk ke sebuah wilayah, masuk ke Persia, masuk ke Sijistan, menaklukkan sebuah wilayah, maka tidak lama setelah itu wilayah tersebut akan menjadi wilayah yang terbangun. Sosok-sosok manusia yang ada di sana menjadi sosok-sosok manusia yang terbina, terbangun, bahkan menjadi sosok-sosok yang unggul. Itulah peradaban Islam. Peradaban Islam saat masuk ke sebuah wilayah, Islam akan membangun wilayah tersebut. Islam akan membangun, membina pribadi-pribadi masyarakat yang ada di wilayah tersebut, sehingga kita dapati justru begitu banyak tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh sejarah yang lahir dari kalangan non-Arab. Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Bukhari, Imam At-Tabari, sebagai pakar tafsir, sebagai ahli tafsir, mereka semua adalah tokoh-tokoh yang dibesarkan oleh Islam, yang awalnya mereka bukan dari kalangan Arab, tetapi ketika Islam masuk, menaklukkan, membuka sebuah wilayah, maka peradaban Islam akan membangun wilayah tersebut. Berbeda dengan peradaban yang lainnya. Bisa jadi peradaban yang lainnya akan memporak-porandakan, mengeksploitasi sumber daya yang ada di wilayah tersebut untuk kepentingan, untuk keuntungan, materialisme, tetapi tidak demikian dengan peradaban Islam. Imam Abu Dawud adalah seorang imam yang begitu masyhur, begitu populer, begitu terkenal. Beliau berada di urutan keempat daripada
ulama, ahli hadis, a'immah as-sittah, para imam hadis yang 6. Begitu banyak kesaksian para ulama tentang beliau. Sebut saja misalnya seorang ulama, Ibrahim Al-Harbi rahimahullah, mengatakan ulina li Abu Dawud al-hadis kama ulina li Dawud al-hadid. Beliau seakan-akan menyandingkan, beliau menghadirkan antara Imam Abu Dawud dengan Nabiullah Dawud. Betapa indah pernyataan beliau, dimudahkan bagi Imam Abu Dawud hadis sebagaimana dimudahkan bagi Nabiullah Daud alaihi salam, yaitu al-hadid, besi, dimudahkan untuk Nabiullah Daud sebagaimana hadis juga dimudahkan untuk Imam Abu Dawud. Banyak lagi kesaksian para ulama. Beliau adalah al-imam, beliau adalah imam yang konsisten, beliau adalah imam yang menjadi rujukan. Kalau kita lihat biografi beliau, nasya'a Abu Dawud muhibban lil ilmi syaghufan bihi wa kana hammuhu mundu nu'umati azafirihi talabul hadith. Imam Abu Dawud ini tumbuh dalam kondisi mencintai ilmu, sangat haus dengan ilmu. Bahkan obsesi beliau saat beliau masih kecil adalah beliau mengkaji, mempelajari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat masih kondisi kecil, Imam Abu Dawud memang memiliki kecenderungan untuk mencari ilmu, haus untuk mendapatkan pengetahuan, memiliki kecenderungan untuk mempelajari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang bisa kita ambil juga bahwa saat Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan hambanya, Allah Al-Hakim, Allah yang maha memiliki hikmah, Allah yang maha bijak, ketika menciptakan makhluknya, sungguh banyak rahasia dari penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Allah Subhanahu Wa Taala akan menciptakan makhluknya sebagaimana Imam Abu Dawud ini diciptakan cenderung kepada keilmuan. Bahwa jika seseorang memiliki kecenderungan kepada kebaikan, dia mencintai sebuah kebaikan, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang menghadirkan potensi itu dalam dirinya. Maka jika ini terus dikembangkan, jika kecenderungan ini terus ditumbuhkan, dikembangkan, disalurkan, diberikan peningkatan dan peningkatan, insya Allah dengan pengembangan itu dan dengan sabar, kesungguhan melaluinya, seseorang akan memiliki keunggulan untuk berkontribusi bagi agama Islam, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negaranya. Imam Abu Dawud yang sejak kecil telah memiliki kecenderungan kecintaan terhadap ilmu, bahkan hadis Rasulullah SAW. Saat itu beliau jalani terus, beliau tekuni terus, maka Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan beliau untuk menjadi salah satu imam daripada imam hadis Rasulullah SAW. Imam Abu Dawud disampaikan juga bahwa betapa kegigihan beliau dalam menimba ilmu, mencari ilmu. Beliau melakukan rihlah ilmiah, beliau mengembara ke berbagai wilayah. Beliau mengembara ke Baghdad, ke Hims di Irak, ke Bahrain, ke Damaskus Syria, Khurasan, Mesir, Syam, dan beragam wilayah lainnya. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita betapa kegigihan beliau dalam mencari hadis, dalam belajar,
kegigihan beliau, kesungguhan beliau yang mendorong beliau untuk menapaki jalan-jalan, untuk melewati ribuan kilometer untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya buah dari kesungguhan ini, buah dari perjuangan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang akan berkenan memberikan rahmat, memberikan karunia-Nya kepada Imam Abu Dawud. Beliau menjadi salah seorang yang menjadi rujukan utama dalam ilmu hadis. Bahkan sebagian ulama menyatakan saat itu di masanya tidak ada yang melebihi Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud berguru kepada kurang lebih 177 syekh. Di antara yang terkenal adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawayh, Ali bin Al-Madini, Abu Taubah, Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, dan masih banyak sekali para syekh beliau yang dimana beliau berguru kepada para masyayikh, berguru kepada tokoh-tokoh ilmu, tokoh-tokoh keilmuan yang benar-benar terpercaya. Selain itu juga beliau Imam Abu Dawud memiliki banyak murid, ratusan murid yang berguru kepada beliau, ratusan ulama yang berguru kepada beliau. Di antaranya adalah juga yang menjadi imam ahli hadis, beliau adalah Abu Isa At-Tirmidzi yang menulis Sunan At-Tirmidzi. Kemudian Abu Abdurrahman An-Nasai yang memilih Sunan An-Nasai. Kemudian Abu Awanah, Abu Ali Al-Lu'lu, Abu Sa'id Al-Arabi. Bahkan di antara guru beliau pernah juga menjadi murid beliau. Di antara yang disampaikan oleh para ulama adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah juga mempelajari sebagian hadis daripada Imam Abu Dawud. Di antaranya yaitu hadis terkait dengan sembelihan orang ahli kitab pada masa jahiliyah, bagaimana hukumnya. Ini Imam Ahmad bin Hanbal mengambil hadis itu daripada murid beliau sendiri yaitu Imam Abu Dawud. Subhanallah, luar biasa para ulama, para rijal itu belajar bagaimana mereka menimba ilmu dengan penuh kesabaran, bagaimana mereka juga mengajarkan ilmu, menebarkan kebaikan, tetapi justru mereka memiliki akhlak-akhlak yang mulia, kewaraan mereka, ketawaduan mereka di tengah ilmu yang mereka miliki, di tengah karya fenomenal, karya monumental yang begitu dibutuhkan oleh umat, tetapi mereka tetap memiliki akhlak yang mulia, ketawaduan mereka, kewaraan mereka. Maka kita sebagai pencari ilmu, sebagai penuntut ilmu, siapapun kita masih jauh dibandingkan daripada Imam Abu Dawud, para ulama-ulama yang mereka sangat kompeten, sangat pakar dalam bidangnya. Maka sikap yang baik bagi kita adalah bagaimana kita tawadhu, kita juga wara, kita rendah hati, kita tidak merasa paling benar, apalagi sampai meremehkan, menghina para ulama lainnya, para a'immatul mazahib, para imam-imam mazhab, para ulama yang mereka sudah berjuang untuk menebarkan ulum syar'iyah. Maka sepatutnya kembali kita hiasi
diri kita tidak hanya dengan ilmu tetapi juga dengan akhlak terhadap sesama, rendah hati, legowo, tawara, dan akhlak-akhlak yang insya Allah akan menjadi penyempurna hiasan ilmu yang kita miliki. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Inilah Al-Imam Abu Dawud, bagaimana beliau memberikan pengajaran dari kehidupannya. Imam Abu Dawud yang terus berkontribusi untuk agamanya, untuk umatnya, untuk masyarakat, sehingga karya beliau yang begitu banyak, di antara karyanya adalah kitab As-Sunan, yaitu Sunan Abu Dawud yang begitu monumental. Ada lagi kitab Al-Marasil, kitab Al-Qadar, An-Nasikh wal Mansukh, Fadailul A'mal, kitab Az-Zuhud, kitab Dalailun Nubuwah, dan seterusnya. Begitu besar kontribusi beliau, begitu besar investasi pahala yang terus mengalir kepada beliau. Beliau telah tutup usia, tetapi pahala terus mengalir selama kitab Sunan At-Tirmidzi, kitab Fadailul A'mal, kitab An-Nasikh wal Mansukh terus dibaca, dipelajari sepanjang sejarah. Sudah sekian abad berlangsung. Subhanallah, Masya Allah, pahala dan keutamaan yang diraih oleh beliau. Mudah-mudahan Allah menerima itu semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan kita untuk sedikit banyak mengikuti jejak Al-Imam Abu Dawud, karena disampaikan dalam sebuah syair, tashabbahu birrijal fa illam takunu mithlahum inna tashabbuha birrijal falahu. Tashabbahu birrijal, tirulah orang-orang besar, rijal, tirulah tokoh-tokoh umat Islam. Meskipun kalian tidak mampu seperti mereka, tetapi meniru mereka, di dalamnya ada keutamaan, ada keberuntungan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.